Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Chandra. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang vitamin. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Ana Kristina, Dewi Purnamasari, Kuku Yunianto, Wahyu Pujiastuti, dan Yuli Maesaro. Vitamin sendiri kita tahu kalau kita kekurangan vitamin bakalan terdapat berbagai macam masalah yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu vitamin itu apa sih dan kenapa sangat penting banget bagi tubuh kita. Pertama, definisi dari vitamin. Vitamin sendiri merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Jadi vitamin ini biasanya kita dapat dari bahan makanan atau makanan-makanan yang kita konsumsi dari luar, karena tubuh kita sendiri tidak mensintetis vitamin-vitamin ini. Ada definisi lainnya, yaitu suatu zat senyawa kompleks yang sangat diperlukan oleh tubuh kita yang berfungsi sebagai pembantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Nah, tanpa adanya vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya ini tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari dengan maksimal atau dengan baik. Karakteristik vitamin itu ada dua, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Perbedaannya itu kita bakalan pahamin bareng-bareng bersama-sama ya. Vitamin yang larut dalam lemak merupakan molekul hidrofobik apolar yang semuanya adalah derivat isopren. Molekul-molekul ini tidak disintesis tubuh dalam jumlah yang memadai sehingga harus disuplai dari makanan. Nah, vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat diserap atau diabsorpsi secara efisien. Vitamin-vitamin ini disimpan di dalam jaringan adiposa dan di dalam hati. Kemudian akan dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh tubuh saat tubuh membutuhkannya. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, atau itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Kemudian untuk vitamin larut dalam air itu hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Saat suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh tubuh. Nah, apabila vitamin yang tidak dibutuhkan ini akan segera dibuang oleh tubuh bersamaan dengan urin. Oleh karena itu, kita membutuhkan asupan vitamin larut air secara terus-menerus. Nah, vitamin yang larut air ini adalah vitamin B dan C. Nah, perbedaannya apa sih dari dua tadi yang udah dijelasin? Vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air adalah perbedaan jenis vitaminnya, sudah pasti ya, A, D, E, K, B, and C. Lalu perbedaannya adalah di tempat absorpsinya, dimana kalau vitamin yang larut dalam lemak akan terserap bersamaan dengan lemak atau diabsorpsi bersama dengan lemak, sedangkan kalau air ya bersamaan dengan air. Dan kalau air itu segera digunakan atau langsung digunakan saat itu juga dan cepat menghilang dibandingkan dengan vitamin yang lemak, dimana mereka disimpan di jaringan adiposa atau di dalam hati dan digunakan saat si tubuh kita ini membutuhkannya gitu kan. Kalau si larut dalam air ini saat kita makan, tubuh akan langsung mengolah, mengedarkan, dan akan langsung membuangnya kembali. Tadi kita udah tahu definisinya, juga kita udah tahu tentang karakteristiknya. Sekarang kita harus tahu peran dan sumber vitaminnya. Oke, vitamin larut dalam lemak dulu.
Vitamin A atau yang biasa dikenal dengan retinol ini merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Akan tetapi, vitamin ini bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan vitamin A ini? Kita bisa mendapatkan vitamin A ini dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Salah satunya itu ada susu, ikan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Seperti buahnya itu bisa wortel, pisang, dan pepaya. Berikutnya kita bahas vitamin D. Nah, vitamin D ini benar-benar dibutuhkan atau amat sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk tulang. Kenapa sih dibutuhkan oleh tulang? Karena vitamin D ini dapat membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Nah, kita tuh bisa dapat sumber vitamin D ini dari berbagai macam hal. Yang paling gampang itu adalah dengan cara berjemur di bawah sinar matahari, ya. Karena sel kulit akan memproduksi vitamin D saat terkena cahaya matahari atau sinar UV, ya, ultraviolet. Nah, kalian bisa berjemur dari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 11 pagi, ya. Nah, selain itu, kalian juga bisa dengan mengonsumsi makanan seperti ikan, telur, susu, serta produk olahan. Nah, itu ada keju. Untuk berikutnya, vitamin E atau tokoferol. Nah, ini berperan dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Selain itu, vitamin ini juga dapat melindungi paru-paru manusia dari polusi udara, karena vitamin E ini merupakan senyawa antioksidan alami. Kita dapat mendapatkan vitamin E itu dari konsumsi makanan seperti ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, havermut, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Selain itu, terakhir adalah vitamin K. Ini adalah vitamin yang larut dalam lemak, ya. Yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Selain itu, dia juga sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasis asam amino asam glutamat. Oleh karena itu, kita harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin K, karena baik dalam menjaga sel darah merah kita tentunya, ya. Nah, kita dapat mendapatkan vitamin K ini dari susu, kuning telur, sayuran segar. Berikutnya vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam air tadi kita udah bahas ada dua, yaitu vitamin C dan vitamin B. Vitamin C atau yang biasa disebut asam ascorbat ini memberikan manfaat paling banyak dalam tubuh. Sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Vitamin C juga merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan kita. Vitamin ini juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Oleh karena itu, vitamin C ini berperan penting dalam menjaga kebugaran tubuh dan membantu mencegah berbagai jenis penyakit. Kita dapat vitamin C ini dengan cara kita konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C seperti jeruk, tomat, nanas, terus sayuran kangkung, kentang, cabai hijau, selada hijau, jambu biji gitu kan. Terus ada vitamin B. Nah, vitamin B ini
berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas, karena dia merupakan senyawa koenzim yang meningkatkan laju reaksi metabolisme tubuh terhadap berbagai jenis sumber energi. Vitamin ini tergolong dalam kelompok vitamin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Nah, sumber untuk mendapatkan vitamin B ini kita bisa makan atau minum susu, gandum, ikan, dan sayur-sayuran hijau. Kita tahu sendiri kalau di peredaran pasaran tidak ada yang jual hanya vitamin B saja. Maksudnya tahu kalau di pasaran tuh vitamin B nggak cuma vitamin B aja, tapi ada vitamin yang macam-macam. Nah, kita bakalan bahas vitamin B. Pertama ada vitamin B1 yang dikenal dengan nama tiamin, merupakan salah satu jenis vitamin yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Nah, di samping itu, vitamin B1 ini juga membantu proses metabolisme protein dan lemak. Nah, sumbernya itu bisa dari beras, ragi, gandum, kedelai, susu, kacang tanah, dan kacang-kacangan. Lalu berikutnya ada vitamin B2 atau riboflavin yang berperan dalam metabolisme tubuh manusia. Ini sebagai salah satu komponen koenzim valvin mononukleotida dan flavin adenin dinukleotida. Nah, kedua enzim ini itu berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi, proses pernafasan. Vitamin ini juga berperan dalam pembentukan molekul steroid, sel darah putih, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Nah, kita dapat mendapatkan sumber vitamin B2 ini dari sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Selanjutnya ada vitamin B3, dikenal juga dengan istilah niacin. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Lalu berperan juga dalam metabolisme lemak dan protein. Di dalam tubuh, vitamin B3 ini memiliki peran besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Berbagai jenis senyawa racun juga dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin ini. Untuk vitamin B3 dapat ditemukan pada makanan hewani seperti ragi, hati unggas, ginjal unggas, daging unggas, dan ikan. Lalu untuk vitamin B6 dikenal juga dengan istilah piridoksin, merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh. Vitamin ini berperan sebagai salah satu senyawa koenzim yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak, seperti sphingolipid dan fosfolipid. Selain itu, vitamin ini juga berperan dalam metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Sumber vitamin B6 banyak terdapat di dalam beras, jagung, kacang-kacangan, hati, ragi, dan daging, serta ikan. Terakhir yaitu vitamin B12 atau biasa disebut cyanocobalamin, merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan
dan tidak ditemukan pada tanaman. Oleh karena itu, vegetarian seringkali mengalami gangguan kesehatan tubuh akibat kekurangan vitamin ini. Vitamin ini banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Vitamin B12 juga termasuk dalam salah satu jenis vitamin yang berperan dalam memelihara kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, serta pembentukan platelet darah. Sumber makanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 adalah telur, hati, dan daging. Berikutnya kita harus tahu bagaimana metabolisme atau vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita itu di metabolismenya seperti apa ya. Pertama itu vitamin A. Jadi vitamin A itu dalam bentuk transretinol akan diesterifikasi menjadi retinil ester ke sini dan disimpan dalam hati atau dapat berikatan dengan retinol binding protein sehingga akan ditransport ke jaringan target. Nah, all transretinol kemudian dioksidasi di dalam sel di sini menjadi all transretinal dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase ADH. Tahapan ini juga diregulasi oleh enzim retinol dehidrogenase RDH, khususnya RDH1, RDH10, dan DHRS9 yang merupakan bagian dari keluarga short chain dehidrogenase reduktase. Selanjutnya, enzim sitosoretinal, ini retinal dehidrogenase atau aldehid dehidrogenase mengkatalisis oksidase irreversible all transretinal dikatalisis menjadi asam retinoat atau all transretinoic acid. Enzim ini diekspresikan pada good associated dendritic cell DCS dan intensital epitel sini, serta terdapat dalam dua bentuk isoform yaitu RALDH1 mRNA dan yang diekspresikan pada sel dendrik di Peyer's patch dan IEC, sedangkan RALDH mRNA diekspresikan pada sel dendrik. RALDH2 mRNA itu diekspresikan pada sel dendrik di mesenteric lymph nodes di MLNS. Di sini. Lalu selain itu, kedua enzim ini terdapat satu lagi elemen yang sangat krusial dalam biosintesis asam retinoat, yaitu ini enzim CYP26A. Enzim ini mengkonversi all transretinoic acid menjadi 4-hidroksiretinoic acid atau 4-oksoretinoic acid yang merupakan produk inaktif dari asam retinoat. Kemudian untuk metabolisme vitamin D. Jadi vitamin D itu kita tahu bisa didapat dari sinar UV dan makanan ya. Nah, vitamin D ini di dalam plasma darah berikatan dengan protein transport yaitu D binding protein atau DBP dan globulin. Melalui aliran darah tersebut, vitamin D ditransportasikan ke hati
oleh mikrosom atau mitokondria hati, dan selanjutnya vitamin D3 dihidroksilasi pertama kali menjadi klasidiol atau 25-hidroksikalsiferol atau 25-hidroksi vitamin D3 ini, dan dibantu enzim 25-D3 hidroksilase. Selanjutnya 25-hidroksi vitamin D3 memasuki sirkulasi menuju ginjal dan mengalami hidrokilase yang kedua pada ginjal dengan bantuan enzim 1-alfa-hidroksilase ini. Nah, membentuk vitamin D yang merupakan metabolisme aktif berupa 1,25-OH-2-D3 atau kalcitriol. Senyawa ini akan terikat pada vitamin D reseptor pada jaringan tertentu yang berperan dalam meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus. Ini di sini usus. Kalsium dalam usus. Dan reabsorpsi kalsium dalam ginjal pada saat kadar kalsium darah rendah. Berikutnya metabolisme vitamin K, di mana dekarboksilasi dikatalis oleh karboksilasi mikrosomal dan membutuhkan CO2 dan oksigen molekuler. Vitamin K hidroquinon diperlukan sebagai kofaktor. Oksidasi hidroquinon menjadi vitamin K 23 eksposida memasuk energi yang dibutuhkan untuk abstraksi proton karbon gamma dari residu asam glutamat ini menghasilkan karbanion di sini yang kemudian dikarboksilasi menjadi asam karboksglamat di sini. Vitamin K 23 eksposida selanjutnya diregenerasi menjadi vitamin K hidroquinon ini oleh enzim vitamin K eksposida. Ini vitamin K eksposida ini ada panah ini ke sini. Dan quinon reduktase ini senyawa ini karboksilasi ditandai dengan transformasi siklis di mana bentuk vitamin K teroksidasi dan tereduksi terlibat sebagai faktor pendorong. Penghambatan kedua enzim ini oleh antagonis vitamin K seperti fenprocoumon dan warfarin memiliki signifikasi medis yang cukup besar yang digunakan dalam terapi antikoagulasi. Berikutnya vitamin B. Jadi vitamin B1
B3, B6, B7 terlibat dalam metabolisme glukosa yang meliputi glikolisis, jalur pentosa, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Asam lemak sintesis dan degradasi membutuhkan vitamin B2, B3, dan B5. Sementara itu, degradasi asam amino ini membutuhkan vitamin B3, B6, B9, dan B12. Siklus TCA dan fosforilasi oksidatif berlangsung di mitokondria yang memanfaatkan vitamin B1, B2, B3, B5, dan B7. Dalam langkah-langkah tertentu, seringkali banyak vitamin terlibat dalam proses metabolisme yang sama. Sebagai contoh, ketika asetil-CoA dihasilkan dari pirufat oleh pirufat dehidrogenase, pirufat dehidrogenase, 4 dari 5 koenzim yang terlibat langkah ini adalah vitamin B1, B2, B3, B5, dan B5. Nah, kekurangan vitamin apapun ini dapat menyebabkan kegagalan siklus TCA. Ini. Berikutnya, gangguan yang timbul akibat defisiensi vitamin pada tubuh manusia. Pertama, bila kita kekurangan vitamin A, itu kita dapat yang terganggu jelas pastinya adalah kemampuan penglihatan kita, karena kan vitamin A berpengaruh dalam kemampuan penglihatan. Nah, gangguannya ini berupa senja hari atau buta senja gitu. Jadi kayak pada sore hari itu matanya itu seperti buram-buram gitu. Nah, biasanya ini disebabkan oleh malfungsi berbagai mekanisme seluler yang di dalamnya turut berperan senyawa-senyawa retinoid. Kemudian kekurangan vitamin D. Bila kekurangan vitamin D, ini akan menyebabkan penyakit raktis pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Kelainan ini disebabkan oleh pelunakan tulang yang terjadi akibat kekurangan kalsium dan fosfat. Jadi kita udah tahu kan tadi fungsinya si vitamin D dan pentingnya vitamin D dalam tubuh kita untuk apa, yaitu untuk metabolisme kalsium di tulang kita. Jadi kalau kekurangan vitamin D yang jelas paling berpengaruh adalah tulang kita. Lalu untuk vitamin E, bila kekurangan vitamin E ini dapat menimbulkan anemia pada bayi yang baru lahir. Kemudian kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kekurangan vitamin K dapat menyebabkan terjadinya penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir. Hal ini disebabkan karena plasenta tidak meneruskan vitamin K secara efisien. Jadi saat ibunya mengandung ini, bayi ini kekurangan vitamin K karena plasenta atau tali makanan dari ibu ke anaknya ini tidak meneruskan vitamin K secara
efisien secara banyak, secara praktis, jadi menyebabkan penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir. Kemudian kekurangan vitamin B1 ini jelas dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Lalu untuk vitamin B2 karena dia fungsi metaboliknya luas, itu tidak, walaupun luas tapi tidak menyebabkan keadaan yang mematikan atau membawa, kalau kekurangan B2 ini tidak menimbulkan kematian yang serius gitu kan. Namun bila terjadi defisiensi vitamin ini, berbagai gejala itu akan ditimbulkan atau problemnya itu akan timbul seperti stomatitis angularis, keilosis, glossitis, sebore, dan fotofobia. Kemudian kalau kekurangan vitamin B3, kekurangan vitamin B3 ini dapat menimbulkan sindroma defisiensi pellagra. Berikutnya defisiensi vitamin B5 atau asam patoneat. Sebenarnya untuk kasus kekurangan vitamin B5 ini sangat jarang ditemukan karena vitamin B5 ini terdapat sangat banyak dalam jaringan bahan makanan, terutama bahan makanan hewan, terus sereal yang utuh, kacang-kacangan. Akan tetapi pernah terjadi sindrom pada saat itu, ada namanya penyakit Browning Food Syndrome yang pernah terjadi di antara para tawanan perang akibat defisiensi asam patoneat vitamin ini, dan berhubungan dengan menurunnya kemampuan asetilasi. Berikutnya kekurangan vitamin B6. Hampir sama seperti B5, jarang terjadinya, tapi kalau kekurangan vitamin ini berarti juga kekurangan keseluruhan vitamin B kompleks gitu ya. Defisiensi menyeluruh vitamin B kompleks. Namun vitamin defisiensi vitamin B6 sendiri dapat terjadi bila sedang dalam masa laktasi. Terus pada orang-orang alkoholik yang pecinta minuman alkohol kayak gitu ya, yang alkohol banget lah, alkohol gitu kan, itu kemungkinan bisa kekurangan vitamin B6, serta yang dalam terapi isoniazid itu juga bisa mengalami kekurangan B6. Lalu berikutnya kekurangan B9 atau asam folat. Kalau kekurangan ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik karena terganggunya sintesis DNA dan pembentukan eritrosit. Kita tahu kan kalau sintesis DNA itu membutuhkan asam folat dan RNA, maksudnya sebagai kayak chainnya mereka kan. Itu kalau kekurangan asam folat akan mengganggu sintesis DNA tersebut dan pembentukan eritrosit. Lalu kekurangan B12 itu dapat menyebabkan sama seperti B9, yaitu anemia megaloblastik. Akan tetapi kalau di sini, kalau di B9 kan ada karena terganggunya sintesis DNA. Kemungkinan kalau di B12 sintesis DNA-nya tidak terganggu gitu ya, tapi mengalami anemia megaloblastik. Terus vitamin C, asam ascorbate. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan penyakit skorbut.
Penyakit ini berhubungan dengan gangguan sintesis kolagen yang diperlihatkan dalam bentuk perdarahan subkutan serta pendarahan lainnya, kelemahan otot, gusi yang bengkak dan menjadi lunak, dan tanggalnya gigi. Jadi kalau kita kekurangan, ada orang yang kekurangan vitamin C bisa dilihat dari gusinya yang bengkak atau lunak, terus ada giginya mulai tanggal, terus saat pendarahan adanya gangguan sintesis kolagen di mana kayak penutupan lukanya itu lama gitu. Jadi kayak pendarahan terus gitu, atau kulitnya itu jadi mengkeriput kayak gitu karena kolagen di kulitnya sudah berkurang seperti itu. Nah, presentasi kali ini maaf banget kalau banyak salahnya dan kayak ngomongnya belepotan atau nggak jelas gitu. Maaf banget sekali lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di dalam forum diskusi di pertemuan kita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.